kajian Islam. Jadi ada hal-hal yang sudah kita serahkan sama istri kita, ada hal juga istri tidak boleh berlebihan. Ya, ini hak suami, suami yang menentukan di mana dia kerja, suami yang menentukan apa yang dia sikapi terhadap misalnya keluarganya. Jadi intinya jangan jadi seorang diktator dalam apa? Rumah tangga. Kalau Nabi SAW seorang yang sangat cerdas, Nabi SAW seorang yang sangat bijak, Nabi SAW seorang yang pandangannya sangat jauh, itu pun masih diskusi sama istrinya, apalagi kita yang pandangan kita ternyata terbatas, kecerdasan kita juga terbatas, kesabaran kita juga mudah habis. Maka tidak ada salahnya kita ngobrol sama istri, kita diskusikan hal-hal yang memang bisa kita diskusikan sama istri kita. Ya. Jadi wanita ketiga ini dia mencela istrinya karena istrinya apa? Diktator ya. Suaminya ya? Oh, bukan istrinya ya. Suaminya diktator. Baik. Apa namanya? Yang berikutnya, yang keempat ya. Ibu-ibu yang nomor berapa ini, Bu? Nomor 7. Yang keempat, qalatir rabi'ah, berkata wanita yang keempat, zauji ya kalaili Tihama. Suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihama. Tihama adalah pegunungan di areal daerah Yaman sana. Kalau siang hari panas, tapi kalau malam dia sedang-sedang saja. Ya. Makanya dia mengatakan, suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihama. Dari sisi jauh, dari sisi apa? Udara, dari sisi apa namanya? Cuaca ya. Kata dia, zauji kalaili Tihama. Suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala kurrun. Tidak panas dan juga tidak dingin. Ya. Wala makhafa wala sa'amah. Tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Jadi dia mengatakan, saya kayaknya enjoy dengan suami saya. Meskipun dia tidak terlalu dingin, tidak terlalu sayang. Tapi dia juga tidak benci saya. Dia sedang-sedang saja. Ada suami sangat romantis, Masya Allah. Tiap hari pulang bawa mawar. Misalnya ada seperti itu. Pulang bawa mawar kemana-mana, beli hadiah buat istrinya, romantis banget. Kemanapun dia pergi, dia ingat istrinya, belikan ini, belikan anu, terlalu banyak nonton sinetron. Gitu. Akhirnya sayang banget sama istrinya, ada seperti itu. Ada ya, itu mungkin baru-baru awal-awal ya. Nanti setelah bulan ketiga udah beda ya. Mau beli mawar untuk wanita lain nanti. Ada yang dia cuek banget ya. Tidak pernah mikir istrinya, tidak tahu, tidak telepon istrinya keluar rumah, tidak tahu apa yang mau dibelikan buat istri. Dia tidak mikir istrinya sama sekali. Nanti pulang baru ingat istri. Di tengah jalan tidak ada telepon istri, nggak ada ngobrol sama istri, nggak ada kasih tahu saya sedang di mana. Ya. Ya. Dan itu adalah contoh yang salah ya, contoh yang salah. Saya dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah kalau beliau bersafar, beliau telepon istrinya ya. Lagi di sini, sudah sampai di sini. Ya, subhanallah. Padahal dia siapa yang ngaku lebih sibuk dari Syekh bin Baz? Enggak ada yang ngaku lebih sibuk daripada Syekh bin Baz ya. Ya, tapi dia sempat-sempatin kasih tahu istri. Istrinya tenang. Ada perempuan seperti itu. Ya. Istri saya kalau HP saya sudah mati dia bingung. Telepon enggak bisa-bisa, telepon asisten saya, telepon panitia pengajian. Padahal saya matikan HP karena mau ngisi pengajian. Cuma saya kadang enggak kasih tahu. Ya perempuan seperti itu ya, kadang dia khawatir pada tidak tempatnya, dia gelisah pada tidak pada tempatnya. Tapi kita punya contoh bagaimana ulama kita Syekh bin Baz rahimahullah, dia kalau pergi kasih tahu, saya lagi di sini, sampai di sini ya. Enggak ada salahnya, apalagi sekarang WhatsApp gratis. Apa susahnya ya? Ya tinggal WhatsApp sebentar kasih tahu ya. Ini wanita keempat ini dia bilang suami saya tidak perhatian banget dan juga tidak cuek banget. La harrun wala kurrun. Tidak panas, menggobo-gobo dan juga tidak dingin. Namun la sa'amah wala makhafah. Tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya enjoy aja hidup dengan wanita, dengan suami seperti ini. Inilah istri yang suaminya biasa-biasa aja ya. Tapi dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suami tersebut dengan enjoy ya. Baik. Ibu mungkin ada yang seperti ini, ada enggak? Ada ya? Taib. Banyak kali yang begitu. Taib, kita lanjutkan. Qalatil khamisah. Berkata wanita yang kelima. Zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Kalau keluar rumah seperti singa. Dan dia tidak bertanya tentang apa yang dia dapati. Suamiku kalau masuk rumah seperti apa?
macan. Kalau keluar seperti singa. Dan dia tidak bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Ini seorang wanita ini dia sedang puji suaminya. Suami itu macan. Kalau pulang gagah ya. Bukan berarti dia macan, berarti dia sangar sama istrinya. Tidak, dia macan artinya dia cinta sama saya ya. Kemudian dia kuat ya tatkala berhubungan dengan saya, kemudian dia sering mendatangi saya ya. Kemudian tapi kalau dia keluar dia lebih gagah sama orang, dia galak seperti singa ya. Kita tahu macan dan singa adalah binatang yang buas ya. Tapi ini menggambarkan tentang kejantanan, tentang kehebatan. Dia puji suaminya. Tapi di antara sifat suaminya, dia mengatakan wala yas'alu amma ahid. Ya, dia tidak bertanya tentang apa yang dia lihat. Ya. Dia tidak bertanya tentang apa yang dia lihat. Artinya suami saya ini terkadang mengetahui ada kesalahan-kesalahan di rumah, tapi tidak selalu dia permasalahkan. Tidak selalu dia permasalahkan. Suami yang baik demikian, tidak semua masalah kita harus permasalahkan. Ada masalah-masalah kecil yang kita cuekin nanti hilang sendiri. Ya, kalaupun kita mau kasih tahu dengan secara global. Ya, karena setiap kita pasti punya kesalahan. Istri pasti punya kekurangan. Dia tidak akan sempurna. Sebagaimana suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Maka tidak semua permasalahan harus diributkan. Tidak semua masalah harus diributkan. Demikian juga kita bermuamalah dengan misalnya dengan pembantu, dengan supir. Mereka pasti punya kekurangan. Tapi tidak semua kesalahan mereka harus kita ributkan. Kita sadar tatkala kita taruh di benak kita tidak ada yang sempurna. Orang pasti punya kekurangan. Kita lebih tentram hidup ini. Sudahlah biasa. Jadi saya bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan ustadz, bermuamalah dengan yang saya sudah taruh di benak saya tidak ada yang sempurna. Ya, maka tidak semua yang kita lihat depan kita harus kita kritiki, harus kita komentari, harus kita permasalahkan, harus kita ributkan. Banyak masalah kita cuekin aja, akhirnya hilang dengan sendirinya. Ya, oleh karenanya dia memuji suaminya. Wanita ini sadar, saya ini banyak kekurangan, tapi wala yas'alu amma ahid. Tapi suamiku itu tidak selalu mempertanyakan apa yang dia dapatkan. Bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu. Makanya dikatakan amma ahid, dia tidak bertanya apa yang dia ketahui. Ya, dia tahu tapi dia tidak selalu bertanya-tanya. Ya, ini sikap yang baik. Demikian juga istri tentunya ya. Jangan suka sedikit-sedikit tanya sama suami, selalu sama suami. Sedikit-sedikit pikiran negatif sama suami. Suami pulang cepat dari kantor, kenapa pulang cepat? Suami terlambat pulang, kok terlambat pulang? Iya. Suami kasih tahu saya lagi di sini, biasanya nggak kasih tahu, kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa kasih tahu di sini? Suami kasih hadiah, nggak ada maunya kasih hadiah. Ya, terus gimana? Kalau begitu caranya hidup dengan penuh kecurigaan, kita sengsara, suami juga apa? Sengsara. Ya. Oleh karenanya suami yang baik tidak selalu mempermasalahkan seluruh yang dia lihat. Baik, kita lanjutkan. Qalatis sadisah, berkata yang keenam. Zauji, yang keenam ini suaminya hobinya ngurus badannya, ngurus makannya, dan dia tidak peduli dengan istrinya. Hobinya aja diikuti ya. Zauji in akala laffa, suamiku kalau makan semua habis minum, enggak ada yang tersisa ya. Wa in syariba istaffa, kalau dia minum seluruh jus-jus yang disediakan semuanya habis ya. Wa ini tajja iltaf, jadi masalah kalau dia tidur dia selimutan sendiri. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini jadi masalah. Jadi gambarkan suami saya ini hobinya ngurus dirinya, dia hobi enjoy dengan dirinya sendiri. Kalau makan udah makan sepuasnya, kalau minum udah ada sisanya. Tapi masalahnya kalau tidur dia selimutan sendiri, selimutnya enggak berdua. Tapi cuma selimutan apa? Sendiri. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan tidak pernah meletakkan tangannya di dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini masalah. Sebagian suami punya mainan sendiri ya. Hobi sendiri, main golf lah, main apalah, goes-goesan lah sama orang-orang. Ya, semuanya boleh, enggak dilarang. Cuma jangan hobinya dia sibuki sehingga istrinya tidak dia peduli, kan itu jadi masalah. Ya. Nah, istrinya kan mungkin punya masalah, ingin curhat. Jangan kita membuat situasi di mana kondisi istri kita punya masalah tidak cerita sama kita. Kita ingin membuat situasi di mana istri kita kalau dia punya ada masalah, dia percaya untuk dia ceritakan kepada kita. Dia tahu kita adalah tempat terbaik untuk melepaskan curhatnya. Ya. Karena kalau dia tidak menemukan diri kita sebagai tempat terbaik melepaskan curhat, dia akan curhat di temannya. Yang parah kalau dia curhat di medsos. Yang parah kalau dia rubah statusnya. Tahu gambar profil statusnya, gambar jantung yang terbelah, repot kan?
Di grup, tahu-tahu profilnya berubah, jantung yang terbelah. Ini ada apa? Ada apa Ada apa? Nggak apa-apa. Sambil nangis. X. Repot. Nah, jadi kita harus jadikan istri kita percaya sama kita, dia ngobrol sama kita. Dan kita asalnya, suami istri harus jadi teman ngobrol yang terbaik. Ya. Terbaik. Saya punya kawan-kawan, saya ngobrol sama mereka. Saya punya istri juga, saya punya obrolan yang enjoy dengan istri saya. Oleh karenanya, kita harus ciptakan hal tersebut. Kalau kita sudah nggak enjoy ngobrol sama istri kita, repot. Berarti kita nggak bahagia. Kita nggak bahagia. Nabi SAW, ya, dia punya banyak kesibukan, dakwah sana, urusan dengan orang-orang kafir, gimana penyerangan dari luar, banyak ya, urusan dalam negeri, luar negeri, banyak sekali. Tapi dia pun sempatin ngobrol bersama istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa lama kemudian baru tidur. Oleh karenanya di antara sunnah yang harus kita hidupkan, ngobrol sebelum apa? Tidur. Enggak ada masih tidur sama istri, ngobrol. Kalau kita enggak pulang sudah maghrib, sudah malam, istri sudah menanti, kita ngobrol ya. Kalau sampai di rumah jangan sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Suami sudah pulang, istri masih main HP, ya, masih chattingan sama kawan-kawannya. Assalamualaikum sayang, waalaikumsalam. Terus lanjut, ketawa ke TV, ketawa sama HP-nya. Kamu ketawa apa? Enggak sayang, enggak. Ketawa terus enggak berhenti. Ya, enggak boleh seperti itu. Nanti suami akhirnya udah buka HP lagi, ketawa-ketawa sama cewek lain, repot. Akhirnya di tempat tidur, badannya dekat tapi hatinya jauh. Masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Anaknya datang, Abi, Umi, Adi nangis. Kasih HP, tuh main game loh. Sudah masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Rumah tangga apa seperti apa kebahagiaan? Anti kira tertawa-tertawa di HP itu mendatangkan kebahagiaan. Tidak. Itu hanya mendatangkan kelezatan tapi bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu seorang tentram ngobrol sama istri itu bahagia. Itu laki-laki yang bahagia seperti dia bisa ngobrol sama istri. Tapi kalau dia tidak nyaman ngobrol sama istri, nyamannya ngobrol sama orang, ketahuilah laki-laki sedang tidak bahagia dan anti istri yang menderita. Ya. Harusnya enjoy. Kalau sudah enjoy sama istri, Masya Allah kita senang pengen ngobrol sama istri. Kalau dari jauh kita pengen pulang. Kalau di rumah kita nggak pengen keluar. Ya. Kenapa? Karena kita nyaman ya sama istri. Ya. Karena kita harus ciptakan suasana seperti itu. Ya. Istri kita kalau ada masalah kita tanya ada apa. Dan dia mau cerita sama kita. Sayang, saya mau cerita. Mas, saya mau cerita. Abi, saya mau ada masalah. Ceritain, tidak ada masalah. Dengerin. Ya, dengerin ya. Karena kalau kita tidak seperti itu, nanti istri kita curhat di luar ya. Tahu-tahu bikin status layangan putus. Subhanallah. Akhirnya suaminya bantah, tambah layangan. Repot kan? Repot. Jadi janganlah seperti itu ya. Akhirnya semua aib keluarga diketahui oleh orang banyak ya. Tidak perlu. Ya, ada masalah, jadikan kita tempat utama untuk curhat istri kita ya. Kalau dia kelihatan murung, tanya ada apa sayang, sambil dicium keningnya ya. Jangan disendul kepalanya ya. Cium keningnya sambil lulus rambutnya, tanya ada masalah apa. Mungkin ada masalah dia simpan, mungkin ada masalah dengan ibunya, mungkin ada masalah dengan adiknya yang kita tidak lihat. Mungkin dari chat-chatan dia kok sedih. Tanya, ada apa? Kita tempat itu semua berpahala Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita anggap kita baik sama istri nggak ada pahalanya. Pahalanya ada. Ya. Kalau nggak ada pahalanya juga malas kita baik-baik sama istri. Kita cari pahala ya. Nggak gampang maintenance istri, biaya besar. Nggak ada pahalanya. Ada pahalanya di sisi Allah. Selain Allah kasih kebahagiaan di dunia, Allah kasih kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya Bapak-bapak, jadikanlah kita tempat curhat istri kita. Jangan biarkan dia curhat kepada orang lain. Ya. Karena kalau sudah curhat keluar, rentan aib-aib kita akan terbongkar ya. Jadi boleh kita punya kawan, boleh kita punya relasi, tapi istri kita tempat obrolan kita. Sulit kita ngobrol yang nyambung ya. Ngobrol yang memang bisa kita obrolkan, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang apa ketawa ke TV ya. Jangan ngobrol hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian. Misalnya kita ngobrol yang menimbulkan pertikaian, kita bilang, sayang, kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Jangan, nggak usah. Kamu kampret atau apa? Cebong. Ngapain? Akhirnya ribut. Saya aja nggak mungkin saya pulang ke rumah saya bilang, sayang itu hadis dhaif karena perawinya ada begini-begini. Berkata Ibnu Ma'in, berkata Yahya. Ngapain saya bicara masalah hadis sama istri saya? Kita bicara yang lain aja yang bisa nyambung antara saya dengan istri saya.
Taib. Eh, Kemudian yang berikutnya, nah ini yang parah ini. Mudah-mudahan bukan suami ibu-ibu ya. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zauji ghayaya au ayaya tabaqa kullu da'in lahu da' sajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kata yang ketujuh, suamiku ini goblok ya. Bahlul, lemah syahwat. Semua penyakit ada pada dirinya. Dia mukul kepalamu atau mukul badanmu atau dia pukul sekalian semuanya dan dia tidak peduli. Jadi istri yang ketujuh ini yang paling menderita di antara 11 wanita tersebut karena suaminya yang paling parah, menggabungkan antara keburukan jasad dan keburukan akhlak. Ya, perangai semuanya, semua penyakit terkumpul kepadanya. Dia mengatakan zauji ghayaya ayaya tabaqa. Bahlul suamiku, goblok, lemah syahwat. Kemudian kullu da'in lahu da'. Seluruh penyakit yang terkumpul di suami-suami kalian ngumpul di suamiku. Semua penyakit yang terkumpul pada suami-suami terkumpul pada suamiku. Selain itu tukang pukul. Syajjaki, karena biasanya orang bodoh seperti itu ya. Orang bodoh dia melampiaskan dengan pukulan. Dia tidak pandai berbicara, dia tidak pandai mengatur emosinya, berarti dia bodoh, otaknya pendek. Makanya ibu-ibu bersyukur kalau suaminya bukan tukang pukul. Ada sebagian istri, Masya Allah, suaminya tukang pukul, padahal nggak pernah ikut tinju, tapi tukang pukul di rumah. Akhirnya mukul istrinya, kasihan. Ringan tangan, sekali dia pukul senang, dia ulang-ulangi pukulan tersebut. Maka ibu banyak bersyukur ya. Kalau suaminya diomelin tidak mukul ya, jangan diomelin terus ya. Satu saat dia mukul nanti ya. Taib, jadi suaminya ini semua penyakit ada terkumpul padanya. Kadang pukul mukanya, dia pukul muka istrinya. Terkadang dia pukul badannya ya. Au jama'a kullan laki, atau dia mengumpulkan seluruhnya. Ya ini istri yang menderita, istri harus sabar tatkala mendapati suami. Ini contoh yang buruk bagi seorang suami, jangan sampai dia demikian. Jangan sampai dirinya terkumpul segala kekurangan. Taib, kita lanjutkan. Qalatis tsaminah, berkata yang ke-8. Zauji al-massu massu arnab war-rihu rihu zarnab. Suamiku sentuhannya sentuhan kelinci. Aromanya aroma zarnab. Zarnab itu tumbuhan yang harum. Kalau kita mengartikanlah, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma mawar. Masya Allah, ini dia puji suaminya. Mulai suami ke-8 dan seterusnya semuanya apa? Pujian. Ya. Jadi suaminya ini akhlaknya baik. Sentuhannya sentuhan kelinci. Semua dia jalani dengan kelembutan. Kelinci kita lihat, kita tertarik, ingin kita pegang. Begitu kita pegang ternyata lembut. Kira-kira begitu suami saya. Ya, tutur katanya halus, senyumannya halus, tidak mudah emosi, lembut, subhanallah. Kita suami harusnya demikian kalau bisa ya. Bisa seperti apa? Kelinci. Jangan sampai suamiku tikus, jangan sampai. Suami apa? Kelinci. Ya. Kemudian rihu-rihu zarnab. Aroma baik, aroma harum. Dan itulah kebiasaan Nabi SAW. Nabi SAW sangat perhatian tentang aroma tubuhnya. Oleh karena kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW ishtadda alaihi an yujada min hurrih. Nabi merasa berat kalau ada bau yang tidak enak keluar dari tubuhnya. Nabi enggak suka. Ya. Makanya karena idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau pertama masuk rumah, yang pertama kali dia kerjakan dia bersiwak. Bersihkan mulutnya. Itu Nabi SAW bersiwak tatkala mau sholat sama tatkala mau ketemu istri. Berarti ketemu istri bagi Nabi perkara yang penting. Sehingga dia sikat gigi dulu atau bersiwak dulu untuk ketemu dengan istrinya. Tidak ingin ngobrol kemudian bau tidak enak dari mulutnya dicium oleh istrinya. Istri pun demikian ya. Jangan sampai sudah cantik-cantik ternyata mulutnya bau. Suami datang dari jauh-jauh, sikat gigi dulu. Jangan pede, Mas, gimana kabarnya Mas? Sayang, kamu cantik sayang. Menjawab. Jangan ya. Jadi Nabi SAW waktu mau nikah sama seorang wanita, Nabi mengutus seorang wanita, ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Kata Nabi, "Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Kajian Islam.